Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan membahas mengenai materi lingkaran. Jadi sebelumnya kelompok 5 sudah membuat modul pembelajaran berbentuk modul interaktif yang dibuat menggunakan flipbook, di mana di sini membahas mengenai materi lingkaran. Nah, dalam modul kali ini ada 4 submateri yang dibahas, yaitu mengenai unsur lingkaran, keliling dan luas lingkaran, kemudian ada hubungan sudut pusat dengan panjang busur lingkaran, kemudian ada penerapan hubungan sudut pusat dengan panjang busur lingkaran, dan yang terakhir ada hubungan sudut pusat dengan sudut keliling lingkaran. Nah, dalam video kali ini akan dibahas mengenai submateri yang pertama, yaitu mengenai unsur-unsur yang ada pada lingkaran dan keliling beserta luas lingkaran. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan materinya. Jadi sebelum masuk ke materi utama, di sini ada sejarah salah satu tokoh ahli matematika yang berasal dari Tiongkok ya. Namanya itu Zhu Chungzi, di mana ia merupakan tokoh yang menemukan bilangan pi. Jadi di sini ada sejarah singkat mengenai Zhu Chungzi itu bagaimana menemukan bilangan pi ya, bisa dibaca untuk sejarahnya bagaimana. Nah, untuk selanjutnya di sini akan masuk ke pembahasan materi mengenai unsur-unsur lingkaran. Jadi sebelumnya lingkaran itu adalah himpunan semua titik-titik pada bidang datar yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu, yang mana disebut titik pusat, dan jarak yang sama itu disebut jari-jari. Nah, jadi lingkaran itu terbentuk dari himpunan titik-titik pada bidang datar, di mana dia itu jaraknya sama terhadap suatu titik tertentu. Nah, titiknya itu namanya titik pusat, tetapi jarak yang sama itu disebutnya jari-jari. Jadi dari sini ada titik pusat P, kemudian ada garis dari titik pusat ke uh, yang hitam itu namanya jari-jari. Jadi dia itu kalau dibuat kemanapun dia jaraknya akan sama gitu ya. Namanya jari-jari. Nah, kemudian nama lingkaran itu biasanya disesuaikan dengan nama titik pusatnya. Jadi kalau di gambar ini itu titik pusatnya P, berarti ini lingkaran P. Kalau di sini titik pusatnya O, berarti lingkaran O gitu. Nah, jarak yang tetap antara titik pada lingkaran dengan pusat lingkaran itu dinamakan jari-jari, biasanya disimbolkan dengan R. Nah, seperti yang udah dijelaskan sebelumnya tadi, jarak dari titik pusat ke himpunan titik-titiknya itu yang udah digariskan dengan uh, bulat seperti itu, himpunan jaraknya itu sama, disebut ya jari-jari yang disimbolkan dengan R itu ya. Kemudian di sini selanjutnya langsung kita masuk ke unsur-unsur lingkaran. Jadi yang pertama itu ada unsur-unsur lingkaran yang berupa garis. Di sini ada ciri-cirinya juga. Untuk yang pertama unsur lingkarannya itu dinamakan busur. Nah, bentuknya seperti apa busur itu? Jadi di sini ada ciri-ciri terlebih dahulu, dia itu berupa kurva lengkung, kemudian berhimpit dengan lingkaran, dan jika kurang dari setengah lingkaran itu namanya busur minor, dan jika lebih dari setengah lingkaran namanya busur mayor. Nah, jadi di sini bisa dilihat ya, yang namanya busur itu yang mana. Jadi di sini kan ada lingkaran ya, ada lingkaran O, ada lingkaran P, ada lingkaran Q. Nah, busur itu kan tadi kan kurva lengkung yang berhimpit. Nah, jadi di sini yang ditandai dengan merah. Nah, itu tuh namanya AD. Nah, ini busur AD disebutnya ya. Kalau yang lingkaran P ini yang tengah juga sama, busur AD. Kemudian untuk lingkaran yang Q, ini yang merahnya itu namanya, yang berhimpit itu namanya busur TS. Nah, di sini ada keterangan, jika tidak disebutkan mayor atau minor, maka ini maksud itu adalah minor. Jadi kalau nggak ada keterangan nih, ini tuh busur mayor atau busur minor nih. Jadi dia itu disebutnya busur minor aja. Nah, untuk simbolnya itu biasa aja AD, tapi di atasnya itu semacam ada lengkungan, untuk tanda itu adalah busur AD. Tuh. Yang ini busur AD, yang tengah itu busur ACD, yang ke sebelah kanan itu busur ST atau busur TS. Nah,
Selanjutnya, unsur lingkaran yang kedua itu ada jari-jari. Nah, ciri-ciri jari-jari itu yang pertama berupa ruas garis, kemudian ia menghubungkan titik-titik pada lingkaran dengan titik pusat. Nah, tadi kan udah dijelaskan sebelumnya di awal. Jadi di sini misal ada 3 buah lingkaran nih. Yang pertama dulu ada lingkaran O. Nah, jarak dari titik pusat O itu ke titik yang pada lingkaran itu namanya jari-jari. Ya, di sini ada garis OD ya yang merah itu. Nah, itu namanya jari-jari yang biasa disimbolkan dengan R. Kemudian untuk yang lingkaran P dan lingkaran O juga sama, jarak titik pusat terhadap titik lingkaran itu namanya jari-jari. Di sini jari-jarinya itu garis PM atau R yang terakhir itu sebelah kanan itu jarak dari titik O ke titik S. Jari-jari OS gitu ya. Nah, untuk simbolnya itu atasnya itu atas dari abjadnya itu dipakai garis. Jadi jari-jari OD dan seperti ini ya di simbolnya cara menulisnya gitu notasi matematika untuk jari-jari itu seperti ini. Jadi atasnya itu dipakai ruas garis. Kemudian untuk unsur lingkaran yang ketiga itu ada diameter. Nah, jari-jari dengan diameter itu berkaitan atau berhubungan ya. Kita lihat di sini ciri-cirinya. Untuk diameter itu berupa ruas garis. Nah, yang kedua dia menghubungkan dua titik pada lingkaran. Tadi kan kalau jari-jari itu kan satu titik pada lingkaran ya, yaitu dia titik pusat. Karena kalau diameter itu dia menghubungkan dua titik pada lingkaran melalui titik pusat lingkaran. Jadi ada dua titik melalui titik pusat ya. Nah, di sini kita lihat gambarnya ya. Untuk gambar yang pertama aja, lingkaran O. Nah, yang mana yang disebut diameter itu, dia itu dua titik menghubungkan dua titik pada lingkaran kan. Jadi yang garis merah ini merupakan diameter. Kan dia melalui titik pusat. Di sini titik pusat O, kemudian dia menghubungkan titik OD dan OB. Jadi lah garis BD, yang mana garis BD itu merupakan diameter lingkaran. Begitu juga dengan lingkaran yang lainnya. Di sini ada lingkaran P dan lingkaran O, di mana di sini titik pusatnya itu di tengah, kemudian dia menghubungkan dua titik pada lingkaran, yaitu titik P dengan M dan titik P dengan J. Jadilah garis MJ yang merupakan diameter lingkaran. Nah, selanjutnya ada unsur lingkaran yang keberapa tadi? Keempat ya. Itu ada tali busur. Dia juga berupa ruas garis dan menghubungkan dua titik pada lingkaran. Nah, jadi dia hampir sama juga dengan diameter, tapi letaknya aja yang berbeda. Kalau tali busur itu dia agak merempet ke samping gitu ya. Kalau diameter itu kan lebih ke di tengah-tengah gitu ya. Kalau tali busur itu dia sama gitu, menghubungkan dua titik juga, tetapi dia agak mepet ke busurnya itu tadi ya. Itu. Kemudian selanjutnya unsur lingkaran selanjutnya itu ada apotema. Di sini ciri-cirinya itu berupa ruas garis, kemudian menghubungkan titik pusat dengan satu titik di tali busur, dan dia itu cirinya ini yang ciri khasnya itu dia tegak lurus dengan tali busur. Nah, jadi kan sebelumnya kita tadi udah kenal ya apa itu unsur lingkaran tali busur. Nah, di sini tali busurnya itu disimbolkan dengan garis yang biru ya. Untuk lingkaran O ini tali busurnya itu tali busur EF. Nah, jadi dia itu kan menghubungkan titik pusat dengan satu titik di tali busur dan dia tegak lurus dengan tali busur. Nah, jadi yang namanya apotema itu yang mana? Jadi kan di sini ada titik pusat O, di mana kalau terus ada titik pusat O dan ada tali busur EF. Nah, kalau kita tarik garis yang tegak lurus dari titik pusat O ke tali busur, nah itulah yang dinamakan apotema. Jadi cirinya itu dia adalah tegak lurus dengan tali busur. Jadi cara mencarinya itu adalah kita cari nih titik pusatnya, kemudian jika ditarik secara tegak lurus dengan tali busur, nah itulah yang dinamakan apotema. Di sini ada simbol siku-siku yang memaknai itu dia tegak lurus. Nah, selanjutnya ada unsur lingkaran yang berupa luasan. Nah, kalau tadi itu berupa garis, ruas garis ya. Nah, ini itu dia unsur lingkarannya itu berupa luasan.
Yang pertama di sini ada tembereng ya. Nah, tembereng di sini ciri-cirinya apa? Ciri-ciri tembereng di sini itu berupa daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh tali busur dan busur lingkaran. Nah, jadi tembereng tuh yang ini yang merah ya di sini. Yang merah di tembereng tuh dia daerah, jadi dia ada luasannya gitu ya. Nah, selanjutnya di sini oke, di sini terlewat ya yang atasnya tembereng itu di sini unsurnya namanya juring. Jadi dia itu ciri-cirinya seperti apa? Dia berupa daerah di dalam lingkaran, kemudian dia dibatasi oleh dua jari-jari dan satu busur lingkaran, dan jari-jari yang membatasi memuat titik ujung busur lingkaran. Nah, jadi di sini ada ciri utama dari unsur lingkaran juring, yaitu dia dibatasi oleh dua jari-jari dan satu busur lingkaran. Nah, tadi kan kita udah kenal juga kan apa itu jari-jari dan busur. Jadi itu ciri juring itu adalah dibatasi oleh dua jari-jari dan satu busur lingkaran. Nah, kita perhatikan di sini gambarnya ya. Untuk yang lingkaran O, dia di sini kan titik pusatnya O, kemudian ada jari-jari OA dan jari-jari OB kan. Nah, kemudian jari-jari OA, OB, kemudian di sini perhatikan ada busur AB. Nah, jadi inilah yang dinamakan juring, berbentuknya itu seperti segitiga gitu ya. Jadi dia dibatasi oleh dua jari-jari dan satu busur lingkaran. Jari-jarinya itu jari-jari OA dan OB dan busur lingkaran AB. Itulah yang dinamakan juring. Nah, selain istilah yang disajikan tadi, ada satu istilah lagi yang erat kaitannya dengan lingkaran, yaitu sudut pusat. Nah, ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Nah, kita perhatikan ya. Di sini sudut pusat misalnya itu macam-macam ya. Ada yang sudut pusatnya alfa, beta, atau theta. Nah, ciri-cirinya itu terbentuk dari dua sinar garis, kaki sudut berhimpit dengan jari-jari lingkaran, dan titik sudutnya berhimpit dengan titik pusat lingkaran. Nah, jadi di sini untuk lingkaran O itu ada namanya sudut pusat AOB. Jadi di sini sudut pusatnya ya. Dia simbol di sini alfa ya, sudut pusat AOB. Kemudian untuk yang lingkaran P itu sudutnya itu sudut JPG dengan sudut beta di sini, dan untuk lingkaran Q itu sudutnya sudut kaki J dengan sudut theta gitu. Perhatikan di sini sudut cara penyebutan sudutnya ya, yang di tengah titik pusatnya itu ditaruh di tengah ya. Jadi sudut AOB, sudut JPG, dan sudut kaki J gitu. Nah, selanjutnya setelah kita mengenal unsur-unsur lingkaran itu ada apa aja, nah unsur-unsur lingkaran itu mempunyai hubungan atau keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Nah, bagaimana hubungan antara unsur-unsur lingkaran tersebut? Nah, kita perhatikan tabel hubungan antar unsur-unsur lingkaran itu. Jadi di sini ada dua unsur ya misalnya. Saling berkaitan itu kan berarti kan minimal ada dua unsur kan. Kalau satu aja berarti dia nggak bisa dong menentukan hubungannya. Jadi minimal harus ada dua unsur yang saling berkaitan kalau mau disebut ada hubungan gitu. Nah, jadi yang pertama yang paling umum kita ketahui di sini ada hubungan antara jari-jari dengan diameter. Seperti yang udah dijelaskan sebelumnya tadi itu jari-jari dan diameter itu kan hampir sama ya. Jadi ada hubungannya gitu, bukan hampir sama. Jadi dia itu ada hubungannya gitu ya. Nah, hubungannya seperti apa? Jadi hubungannya itu dari segi panjangnya. Nah, diameter itu adalah dua kali jari-jari. Jadi panjang diameter dua kali panjang jari-jari. Sebaliknya kalau jari-jari itu berarti setengahnya diameter. Jadi kalau di gambar tadi kita perhatikan lagi diameter itu kan nah kalau jari-jari itu ini ya tadi ya. Jari-jari itu kan setengahnya nih kan dari titik pusat ke satu titik lingkaran aja. Nah, kalau diameter itu dia dua titik. Jadi dia agak panjang. Makanya hubungannya itu adalah diameter itu adalah dua kali jari-jarinya. Kemudian di sini ada hubungan yang kedua antara busur kecil dengan busur besar yang bersesuaian dengan busur kecil, di mana hubungannya itu adalah jumlah panjang busur besar dengan busur kecil itu sama dengan keliling lingkaran. Kemudian ada juga hubungan antara busur lingkaran dengan keliling lingkaran.
di mana busur itu adalah bagian dari keliling lingkaran atau keliling lingkaran adalah busur terbesar. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini, busur itu kan yang ini ya tadi, busur itu kan yang garis lengkung ya, kurva lengkung yang berhimpit. Nah, busur itu juga sebenarnya sama dengan keliling lingkaran gitu, karena kan keliling lingkaran itu kan semuanya, kalau busur itu kan hanya sebagian, jadi makanya ada hubungan antara busur dengan keliling lingkaran seperti itu. Jadi busur itu bagian dari keliling lingkaran. Kemudian hubungan yang selanjutnya itu ada tali busur dengan diameter, di mana diameter itu adalah tali busur yang terpanjang gitu. Nah, tadi kan udah dijelaskan juga ya, dilihat dari gambar, nah diameter dengan tali busur itu kan sama gitu, sama-sama panjang garisnya. Cuma beda posisinya aja, kalau diameter itu di tengah, kalau tali busur itu agak ke mepet gitu ya, ke lingkarannya itu. Jadi hubungannya itu diameter tali busur yang terpanjang karena dia adanya di tengah-tengah. Kalau tali busur itu kan dia hampir mepet ke samping gitu. Jadi hubungan antara tali busur dengan diameter itu adalah tali busur yang terpanjang. Kemudian selanjutnya ada hubungan antara apotema dan tali busur. Nah, tadi kan udah dijelaskan juga ya. Apotema itu selalu tegak lurus dengan tali busur. Jadi tadi udah dijelasin gimana cara nemuin apotema yang ini ya. Jadi dia hubungannya itu apotema selalu tegak lurus. Itu adalah cirinya. Jadi dia punya hubungan, dia selalu tegak lurus dengan tali busur. Kemudian ada hubungan antara juring dan tembereng, di mana luas tembereng itu sama dengan luas juring dikurangi segitiga yang sisinya adalah dua jari-jari yang membatasi juring dan tali busur pembatas tembereng. Jadi dia ada hubungan dengan luasannya gitu, luas tembereng, luas juring gitu. Nanti untuk lebih lanjut mengenai luas tembereng, luas juring akan dijelaskan di video selanjutnya. Kalau di sini hanya fokus kepada hubungannya aja gitu. Kemudian ada hubungan yang selanjutnya antara sudut pusat dengan juring, di mana luas juring itu sebanding dengan besar sudut pusat lingkaran. Nah, jadi juga sama, ini akan dibahas lebih lanjut dan lebih detail di pembahasan mengenai hubungan antara sudut pusat dengan juring. Ada juga hubungan antara sudut pusat dengan busur lingkaran, di mana panjang busur lingkaran itu sebanding dengan sudut pusat lingkaran. Juga sama, jadi untuk tiga hubungan unsur yang terakhir ini akan, ya di sini ya, untuk yang ini, nah untuk tiga yang ini ya, itu akan dibahas lebih lanjut di video selanjutnya mengenai hubungan antara unsur-unsur lingkaran. Jadi di situ nanti akan dibahas mengenai hubungannya itu berbanding lurus atau berbanding terbalik, terus rumusnya bagaimana, cara menemukannya gimana, itu akan dibahas di video selanjutnya. Kalau untuk kali ini kita akan di video kali ini kita fokus bahas tentang unsur-unsur lingkaran dan hubungan antar unsur-unsur lingkaran itu apa aja, bagaimana gitu ya. Nah, kemudian kita masuk ke selanjutnya itu mengenai keliling dan luas lingkaran ya. Di mana keliling itu adalah panjang garis lengkung suatu lingkaran, sedangkan luas lingkaran adalah luas daerah yang dibatasi oleh unsur atau keliling lingkaran. Nah, kemudian ya di sini kita langsung aja ada rumus untuk menghitung keliling lingkaran itu bagaimana. Nah, jadi di sini ada lingkaran ya, di sini ada jari-jarinya R udah ditentuin. Kemudian untuk mencari kelilingnya rumusnya itu seperti apa? Di sini bisa dicari menggunakan R atau mencari menggunakan diameter. Kalau mau pakai jari-jari itu rumusnya K sama dengan 2VR. Kalau mau memakai diameter itu V dikali D, di mana V-nya itu bisa dipilih antara 22/7 atau 3,14. Tinggal dilihat aja angkanya ya. Kalau dia kelipatan 7 berarti dia gunain P-nya itu 22/7. Kalau selain kelipatan 7 itu digunainnya 3,14. Nah, kemudian untuk luas lingkaran sama ya, di sini juga pasti ada jari-jari ya, jaraknya ke sini. Itu jari-jari di sini R ya.
Kalau D berarti dia dari ujung ke ujung. Nah, di sini luas lingkarannya itu rumusnya seperti apa? Di sini juga ada dua rumusnya untuk mencari kalau mau pakai R, jari-jari atau mau pakai diameter. Kalau mau cari pakai R itu rumusnya itu VR kuadrat dan untuk kalau mau pakai diameter itu rumusnya seperempat pi D kuadrat. Jadi tinggal kita substitusiin aja gitu. R-nya berapa atau D-nya berapa ke dalam rumus ini gitu ya. Tinggal dicari aja gitu, tinggal disubstitusiin R dengan V-nya, tinggal dioperasikan, kemudian kita dapat deh keliling dan luas lingkarannya. Nah, di sini selanjutnya ada latihan ya. Ada latihan yang bisa dikerjakan buat melatih pemahaman terkait materinya bisa dicoba dikerjakan ya untuk latihannya. Oke, baik. Saya hapus dulu ya. Tadi udah dijelasin ya yang ini. Latihannya jadi bisa dikerjain buat melatih pemahaman sejauh mana kita udah memahami terkait unsur-unsur lingkaran dan eh, cara mencari keliling dan luas lingkaran. Jadi bisa dilihat-lihat lagi modulnya mengenai unsur-unsur lingkaran itu ada apa aja dan bagaimana hubungannya serta bagaimana rumus untuk mencari keliling dan luas lingkaran. Nah, baik, video kali ini yang membahas tentang materi unsur lingkaran serta keliling dan luas lingkaran dicukupkan. Eh, Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya mengenai pembahasan unsur lingkaran, pembahasan mengenai materi lingkaran yang lain. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.